Apa saudara tahu apa yang ayah saudara lakukan di lokasi tersebut? Itu kita berdua nggak tahu, Pak. Iya Pak, dan yang membuat saya makin heran, saya nggak tahu kenapa, apa yang membuat ayah saya berada di luar mobil sampai bisa ketabrak. Baiklah, kami akan terus menyelidiki kasus ini. Nanti kalau ada perkembangan baru, nanti kami akan mengabarin Mas lagi. Terima kasih ya Pak Rudi. Ya. Terima kasih, Pak. Mohon untuk Pak Hutomo, pulihkanlah papa mertuaku ya Allah. Kasihanilah Pak Hutomo. Semoga papa bisa keluar dari masa kritisnya dan kembali sembuh dan bisa bersama kami lagi ya Allah. Ya Allah, Papa adalah segalanya untuk aku. Aku nggak bisa hitung sudah berapa banyak aku berhutang budi, bahkan nyawa pada Papa. Tapi aku belum pernah sedikit pun membalas semua kebaikannya. Aku mohon ya Allah. Papa tahu. Papa juga sebenarnya tidak mau perjanjian itu terjadi. Tadi aku sempat melihat Naura lagi berdoa. Dan dia tuh masih berharap, Pak. Dia berharap agar semua ini bisa berubah. Dia masih susah untuk mencarikan istri untuk aku. Ya iyalah Pak, mau gimana pun Pak, di mana-mana di dunia ini, mana ada istri yang rela memberikan suaminya ke orang lain. Gak ada, Pak. Ya. Papa juga bisa merasakan betapa hancurnya hati Naura saat ini. Arka, Papa nanti akan bantu kamu untuk coba bicara sama Mama. Tolong berikanlah Papa kesembuhan. Semoga Papa bisa keluar dari masa kritisnya dan bisa kembali sembuh. Agar aku punya kesempatan untuk membahagiakan Papa, untuk membalas semua budi Papa. Aku pasrahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dalam 24 jam ini kondisi papa membaik ya. Iya sayang. Semoga Papa bisa cepat keluar dari masa kritisnya. Pak Arka, Mbak Naura. Mbak Jenny. Gini, Mbak, ini saya bawain makanan untuk kalian semua. Kalian pasti nggak sempat makan kan? Tadi saya sempat datang ke rumah kalian. Tapi kata Mbak Kiem dan Mbak Narti, Pak Hutomo kecelakaan ya. Iya, benar Mbak Jenny. Sekarang bagaimana keadaannya Pak Hutomo? kondisi Papa masih kritis. Dia masih belum sadar. Ya ampun, saya harap Pak Hutomo bisa keluar dari masa kritisnya ya. Amin. Ayo Mbak Jenny kita kesana yuk. Iya, Kita ketemu Mama. iya. Kecelakaan itu terjadi di dekat apartemen. Apartemen Parkview. Cok, apa lo tahu mungkin Papa lagi ada urusan di sana? Setahu kita nggak ada ya? Setahu gua sih nggak ada ya. Justru itu yang sedang kami selidiki. Apa saudara tahu apa yang ayah saudara lakukan di lokasi tersebut? Itu kita berdua nggak tahu, Pak. Iya Pak, dan yang membuat saya makin heran, saya nggak tahu kenapa, apa yang membuat ayah saya berada di luar mobil sampai bisa ketabrak. Apa saudara tahu apa yang ayah saudara lakukan di lokasi tersebut? Itu kita berdua nggak tahu, Pak. Iya Pak, dan yang membuat saya makin heran, saya nggak tahu kenapa, apa yang membuat ayah saya berada di luar mobil sampai bisa ketabrak. Baiklah, kami akan terus menyelidiki kasus ini. Nanti kalau ada perkembangan baru, nanti kami akan mengabarin mas lagi. Terima kasih ya.
Pak Rudi. Ya, Makasih, Pak. Kalau gitu kami permisi. ya, Makasih, Pak. ya, sama-sama. Aduh, gimana sih? Kok gerbangnya nggak digembok? Aduh, saya nggak punya kuncinya lagi. Kan bahaya kalau nggak digembok begini. Saya harus bilangin orang rumah. Bagus sekali. Pintu gerbang ini tidak dikunci. Jadi aku bisa menyelinap masuk ke rumahnya Rian. Makanya pinter. Mbak, Iya, Pak. Mbak, kok pintu gerbang nggak digembok sih? Aduh, maaf, Pak. Mungkin tadi saya lupa pas lagi keluar. Ingat ya Mbak, gerbang itu harus selalu digembok. Kita harus hati-hati. Iya, Pak. Saya takut Ibu Aruni akan datang ke sini. Dia itu orang yang sangat berbahaya, Mbak. Iya, ya, Pak. Nia sayang lagi makan. Yuk, makan lagi ya. Pinter. Makannya pinter ya. Mia, kamu jangan main keluar rumah dulu ya. Ya, Pak. Mbak, nanti kamu pastikan ya, semua pintu dan jendela dikunci. Iya, Pak. Mia, sekarang kamu bobok siang ya. Yuk, kamar yuk. Ayo, kamu bobo. Loh, kok jendelanya kebuka? Papa tutup ya. Oke, yuk masuk. Ya udah sekarang kamu bobo ya. Iya, Papa. Mwah, pinter banget anak papa.